Yang asli ya, asal Jawa kuna atau Kawi, yaitu Gesang, Bukul, dan yang ketiga Surabaya. Diakhiri nyalapnya Ciekor. Ciekor itu bagiannya yang asli ya, asal Jawa kuna atau Kawi, yaitu Gesang, Bukul, dan yang ketiga Surabaya. Diakhiri nyalapnya Ciekor. Ciekor itu bagiannya Syu, bukan Su. Karena aksara Kawi Jawa kuna itu ada sa, ada sya. Nah, kalau huruf Arab Jaya ada sin, ada shin ya. Nah, itu bacanya yang betul Surabaya. Nah, Surabaya. Oke, next. Nah, Surabaya itu ada dua kata, yaitu Sura dan Bahya ya. Dari bahasa Sanskerta yang diserap menjadi bahasa Jawa kuna. Sura artinya berani, bahya artinya bahaya. Jadi Surabaya itu berani bahaya atau berani melawan bahaya. Kalau sekarang pengejawantannya jadi yaitu wani, bonek, wani melawan bahaya, betul ya? Nah, Sura itu hanya berani. Makanya ada tokoh pahlawan juga namanya Untung Suropati, Surapati berani mati ya. Nah, dalam naskah-naskah Mataram Islam ada juga sebutan lain Surabaya, yaitu Surapringga atau Surabani, ada Surawesti. Sama, itu anonimnya yang artinya juga sama, berani melawan bahaya. Oke, next. Nah, selain Prasasti Canggu, nama Surabaya juga muncul lagi dalam naskah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis masa Majapahit oleh Puprapanca. Nah, itu ya, itu petikannya ya, di Pupu 17 itu Negara Kertagama menyebutkan yen ring jenggala lot saban narapati ring Surabaya manulus maribuwun. Jadi artinya kalau di Jenggala, setiap raja yang mau ke Jenggala itu bumi Jenggala, wilayah luas, dia selalu singgah ke Surabaya. Jadi Raja Yemuru pernah mengunjungi Surabaya. Itu Negara Kertagama yang ditulis tahun 1287 Saka atau tahun 1365 Masehi. Ini juga sumber valid dari sejarah Majapahit. Oke, next. Nah, lokasi Surabaya yang saya identifikasi waktu itu masa Majapahit adalah antara Bonggol sampai ke utara. Ya, kira-kira kalau sekarang kamu menilai ya sampai ke Tugu Pahlawan. Itulah dugaan saya tentang Surabaya. Dan kebetulan pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kampung Pandean Gang 1 ditemukan sebuah artefak yaitu sumur Jobong yang sudah dikaji oleh BPKB atau BPK Trawulan, dan diidentifikasi bahwa sumur Jobong ini adalah semasa atau peninggalan dari masa Majapahit. Bisa dilihat di Kampung Pandean Gang 1 ya. Nah, next. Itu terkait Surabaya. Nah, sekarang kita menginjak ke tokoh-tokoh penguasa Surabaya. Tokoh-tokoh penguasa Surabaya diketahui yang pertama itu dari Trah Panji Jayalengkara. Itu dalam manuskrip babat secara dalam ya, dan lain-lain itu merujuk pada keturunan Sunan Ngampel Gento atau Sunan Ngampel. Akhirnya menurunkan Panji Wiryokromo hingga Panji Jayalengkara. Nah, Panji Jayalengkara ini punya istri Putri Kediri dan melahirkan Pangeran Pekik. Yang kelak Pangeran Pekik ini akan dinikahkan oleh adik iparnya Sultan Agung Raja Mataram Islam ya. Nah, dari pernikahan Pangeran Pekik dan Ratu Mas Pandan, adiknya Sultan Agung, lahirlah seorang putri yang kelak dinikahi oleh Raja Mataram Amangkurat I. Ya, ini rekam jejaknya banyak ini di sumber-sumber Babat Tanah Jawi, sejarah Babat Dalem dan lain-lain. Oke, next. Nah, pada tahun 1625 ketika Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung ya, ini Surabaya ditaklukkan ya tahun 1625, dan saat itu penguasanya namanya Jayalengkara atau Panji Jayalengkara. Nah, ditaklukkan Surabaya, akhirnya Panji Jayalengkara menyerah dan putranya yang namanya Pangeran Pekik dinikahkan oleh adik iparnya Sultan Agung yaitu Ratu Mas Pandan, dan Pangeran Pekik diboyong ke Mataram. Nah, itu ya, itu cerita-cerita yang saya rekam sambil dari beberapa sumber. Next. Nah, di mana letak
yang namanya Keraton Surabaya, banyak di Facebook itu atau banyak yang WA ke saya atau diskusi bedah Keraton Surabaya yang lama masa Jaya Lengkara. Karena Keraton Surabaya itu ternyata pada periodisasi berikutnya pindah-pindah, ya. Nah, yang paling lama menuju pada peta Cornelis Milman yang saya ambil di tahun 1677, ya, ketika peristiwa Trunojoyo, Keraton Surabaya itu terletak di Jalan Sulung, belakangnya Gubernuran kalau sekarang. Nah, itu karena itu ada titik kotak yang ada tulisannya bahasa Belanda dan diartikan itu adalah keraton lama, ya, setelah ditaklukkan oleh Susuhunan Mataram. Itu keratonnya yang lama, ya, dan keraton pasti kompleks, ya, tidak mungkin berdiri sendiri. Makanya di sekitar daerah Tugu Pahlawan itu banyak toponim kampung keraton, kampung kepatian, ada Maspati, ya. Nah, itu merujuk pada nama-nama toponim sekitaran kawasan keraton, ya, keraton. Kalau masa klasik keraton itu disebut kedaton, ya, kedaton. Ketika masa Mataram disebut keraton dari kata ratu. Ratu itu raja. Kalau di Jawa ratu itu bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Jadi jangan identik dengan cewek. Kalau Inggris cewek, ratu Elizabeth, ya. Belanda ratu Wilhelmina cewek. Kalau di Jawa ratu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Next. Ini peta paling lama, ya. Nah, ini saya ambil dari sumber John Ofcon, ya, sebuah buku karangan De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram. Jadi digambarkan bahwa dahulu Surabaya ini terletak di sebagian sebuah pulau, jadi seperti kayak pulau karena sekitarnya itu rawa-rawa. Nah, antara Kalimas dan Kali Pegirian. Jadi Surabaya itu dibelah oleh dua sungai, ya. Ketika masuk dari Gunung Sari, masuk mulai di Noyo, kemudian pecah, yaitu Kalimas yang dalam peta lama disebut Revier van Surabaya dan Kali Pegirian disebut Revier van Ampel. Dua sungai ini sekarang masih ada. Bahkan yang Kali Pegirian dulunya lebar, sekarang kalau Anda lihat undaan seolah-olah kayak godek itu, kayak selokan, betul? Kecil, padahal di peta itu lebar sekali, mengalami penyempitan. Dan Kali Surabaya atau Revier van Surabaya yang sekarang disebut Kalimas itu sekarang dari Jembatan Merah Plaza JMP ke utara itu diluruskan pada masa pemerintahan Daendels. Lurus, padahal di peta lama berkelok-kelok. Diluruskan sampai Jembatan Petean. Tahu Jembatan Petean, ya? Disebut Jembatan Petean karena dulu jembatannya kalau dipetek naik gini. Wah, kapal-kapal masuk. Ya, itu masa kolonial Belanda, ya. Next. Nah, kemudian dari Telah Jaya Lengkara tadi sampai Pangeran Peki muncul lagi yang namanya Telah Jayangrana. Kalau catatan Belanda sebutnya Jangrana. Kalau versi kita Jayangrono, Jayangrana sama, ya. Oke, next. Nah, Jayangrana ini bukan telah dari Panji Jaya Lengkara, tapi telah dari Ki Ageng Brondong atau disebut Lanang Dangiran. Ada yang nyebut Sunan Botokope. Nah, ini menarik ini. Nah, menarik sekali karena Surabaya terakhir Panji Jaya Lengkara, Pangeran Peki diboyong ke Mataram. Ada tokoh sebenarnya yang disebut oleh sejarawan De Graaf yaitu Pate Sunjaya. Cuman Sunjaya ini siapa? Sampai sekarang saya belum nemu jawabannya. Ataukah jangan-jangan Sunjaya itu Lanang Dangiran yang dalam naskah Sarasila Botokope disebut Lanang Dangiran atau Ki Ageng Brondong. Nah, Ki Ageng Brondong mempunyai dua putra yang terkenal. Sebenarnya putranya banyak, ya, tapi yang paling dikenal dua yaitu Honggo Wongso yang kelak bergelar Jayangrono I dan Honggo Joyo diberi kedudukan di Pasuruan. Nah, dari Honggo Wongso Jayangrono I punya beberapa putra. Yang pertama Surodrono atau Surodirono. Inilah yang kelak bergelar Panembahan atau Pantogomo atau disebut Kiai Adipati Jayangrono II yang dieksekusi di Mataram pada masa pemerintahan Pakubono I. Ya, karena terkait setelah peristiwa Untung Suropati. Ya, difitnah beliau. Difitnah sehingga dieksekusi oleh Pakubono I, makamnya di Banyu Sumuruk, Lawean, sana dekat Jogja, ya. Kemudian putranya yang kedua namanya Aryo Jaya Puspita. Wah, ini namanya sangat muncul dalam Bapak Tanah Jawi dan kiprahnya disebutkan dia perang memberontak kepada Mataram dan VOC. Ya. Zaman itu belum ada Belanda, VOC.
Ngerti kepanjangan VOC? Apa? Dari tadi bukan VOC ya? Iya, VOC. Iya, bahasa Belanda ini ya. Verenigd Oost Indies Company. Company ilatih Jawa dadi company. Makanya wong Jawa nek London company. Padahal company perusahaan ya. Verenigd Oost Indies Company, perusahaan dagang India Timur. Ya, Oost Indies. Ya, karena Indonesia itu disebut dalam bahasa Belanda itu Nederland Indies, India Belanda. Nah, ya. Nah, kemudian Jaya Puspita ini ketika kakaknya dibunuh di Mataram, berontak dia sama adik-adiknya. Arya Jaya Puspita, Kiai Wirodiryo, Panji Surunrono, Joko Takeban, sampai lagi Demang Kertoyudo, berontak semua ya pada Mataram. Perang besar ini tercatat mulai 1710 sampai 1719, 9 tahun dar-der-dor terus. Yang akhirnya 1719 Arya Jaya Puspita menyingkir ke Japan. Japan itu sekarang jadi Mojokerto. Ya. Next. Nah, ini tadi silsilahnya. Nah, yang menarik, Sawunggaling ini putranya siapa? Kalau tadi masih legenda Jayeng Rono. Jayeng Rono ada banyak, tidak satu tokoh. Jayeng Rono 1, Jayeng Rono 2, ya sama kayak Sultan Jogja, Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 ya. Di Jogja itu bahkan pecah 4 sekarang ya, pecah 4. Jogja 2, Solo 2. Jogja itu Hamengkubuwono sama Pakualam. Solo itu adalah Pakubuwono dan Mangkunegaran. Nah, next. Nah, ini makam Adipati Jayeng Rono yang di Boto Putih, yang beberapa disekar atau diziarah oleh orang-orang dan diyakini ini makamnya Jayeng Rono 1. Jayeng Rono 1 ini wafat ketika peristiwa Trunojoyo, ya, bertempur melawan pasukan Trunojoyo dan meninggal di Kediri di tepi Sungai Berantas. Next. Nah, ini ada juga makam Jayeng Rono di Komplek Taman Bungkul, sampingnya makam Taman Bungkul persis itu ada makam yang disebut juga Jayeng Rono. Nah, Jayeng Rono siapa? Ya saya tidak tahu ya. Next. Nah, ini perang besarnya tadi seperti yang saya sebutkan. Ya, mulai tahun 1705 Jarana setelah dibunuh langsung berontak Jaya Puspita. Perang besar ini. Bahkan keraton Surabaya itu digambarkan hancur diserang oleh pasukan Mataram dan VOC. Jadi keratonnya tadi yang sekitar Tugu Pahlawan, Jalan Sulung sampai Keramat Gantung itu rusak. Makanya sampai sekarang tidak ada bekasnya. Bahkan minim artefaknya. Padahal digambarkan pada tahun 1602 masa Jaya Lengkara itu ada seorang utusan pelaut Belanda itu singgah ke keratonnya Jaya Lengkara. Digambarkan keratonnya megah. Wah, hancur gara-gara perang ini. Ya, next. Nah, ini Sawunggaling dari sudut pandang sejarah. Banyak versi memang, ya. Kalau saya temukan dalam literasi sejarah banyak versi. Tapi mudah-mudahan dari beberapa versi ini jangan dibuat mumet, tapi ambil benang merahnya. Karena beberapa minggu yang lalu di medsos itu gara-gara acara ini sudah dikeper war-warnya, viral. Banyak yang bertanya kepada saya. Bahkan ada orang yang mengatakan, Sawunggaling itu hoak, dongeng karena gitu. Wah, orang kita jangan pakai data sejarah. Next, oke. Nah, ini saya mau bedah dulu Sawunggaling menurut arti bahasa Jawa kuna. Ini saya lihat di kamusnya Romo Sotmulder. Jadi sawung itu artinya ayam jantan. Juga bisa bermakna ayam adu atau adu ayam. Intinya ayam jantan itu sawung. Karena di Prasasti Torawan 1 itu muncul ada kata-kata tan kenal laga ning sawung rinayaka saksi. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak boleh bersabung ayam. Ya. Next, galing, galing itu kalau menurut Jawa kuna artinya tumbuh-tumbuhan yang menjalar, yang mana akar dan daunnya berkhasiat bisa dijadikan obat. Tanduran galing. Mungkin orang-orang yang lama pasti ada, ya Bapak ya, tanduran galing. Ada yang tahu tanduran galing? Menjalar ya. Nah, kalau agaling menurut kamu Jawa kuna artinya lepas atau goyah. Ini kalau dibedah secara
secara arti kata Jawa kunanya. Jadi Sawunggaling ini bukan nama baru, bukan nama masa Mataram, tapi mundur masa Jawa kuna itu sudah muncul kosakata itu. Next. Nah, ini versi yang pertama. Menurut silsilah Lanang Gangirang Boto Putih, itu saya temukan sebuah tulisan bahwa Sawunggaling itu putra dari Panji Surenrono. Siapa Panji Surenrono? Dia diberi kedudukan di Lamongan yang bergelar Adipati Notomuro Lamongan. Nah, itu ya. Dan di situ ada keterangannya bahwa Raden Sawunggaling itu nama lainnya Raden Mas Banding. Raden Mas Banding diangkat menjadi Adipati Surabaya oleh Gubernur VOC Baron Van Imhoff. Berarti kisaran tahun 1743. Karena Baron Van Imhoff menduduki Surabaya itu tahun 1743. Berarti ada tokoh sejarah Sawunggaling, bukan fiktif. Nah, Raden Sawunggaling atau Raden Mas Banding bahkan punya putra disebutkan itu. Ya, disebutkan 3 di dalam Sarasila Boto Putih itu. Putranya yang pertama Raden Ayu Panji Notomuro, yang kedua Raden Panji Janrono juga namanya, dan yang ketiga Raden Panji Buyung putranya. Ini versi Boto Putih. Next. Nah, kali ini versi buku Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa karya Willem Remeling, orang Belanda yang nulis riset tentang Perang Jawa, yaitu ketika pada saat geger Pacinan, Sunan Kuning yang menggempur Pakubono ya, Mataram, itu keraton Kartasura itu hancur sehingga Pakubono menyingkir ke Ponorogo. Nah, di saat di Ponorogo dia memanggil 2 tokoh dari Surabaya namanya Sawunggaling dan Wirosroyo. Mereka diberi kedudukan, diberi gelar menjadi Bupati Surabaya. Sawunggaling bergelar Tumenggung Sekanagara dan Wirosroyo bergelar Tumenggung Sosonegoro. Nah, yang menarik, Sawunggaling tadi disebutkan oleh moderator di awal menjadi nama-nama nama tempat, stadion, nama kelurahan, nama gedung ya. Bahkan ada nama kelurahan, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo. Nama kelurahan. Nah, saya curiga jangan-jangan ini teori-teori liar ya, jangan diamini dulu. Nanti bisa dikaji lah. Jadi